sampai produk. Saya lanjutkan. Nah, contohnya kayak gini. Kan kalau misalkan di perusahaan pertambangan gitu atau pengolahan minyak, itu kan pertama kan bahan minyak mentah itu kan masuk, terus kan disuling kayak gitu. Hasil yang pertama adalah gas petroleum, kemudian disuling lagi bisa jadi bensin, disuling lagi jadi minyak tanah, terus disuling lagi jadi diesel, sampai terakhir itu hasil yang terakhir adalah aspal. Jadi kan dari minyak mentah ini bisa jadi banyak produk. Nah, di situ tuh terdapat produk bersama. Jadi ibaratnya adalah ya produk bersama itu, lanjut. Produk bersama itu adalah produk-produk individual yang masing-masing memiliki nilai jual yang signifikan dan relatif sama atau tidak berbeda secara signifikan yang dihasilkan bersama-sama dari suatu proses produksi yang sama dengan menggunakan bahan baku yang sama. Jadi tadi kan bahan bakunya kan sama, tetapi dari situ kan dihasilkan beberapa produknya di situ menghasilkan produk yang berbeda-beda. Satu bahan baku menghasilkan banyak produk. Mulai kayak yang tadi minyak mentah menghasilkan banyak hasil yang berbeda-beda kayak gitu. Nah, di situ karakteristiknya produk bersama adalah dihasilkan dari bahan baku dan proses yang sama, memiliki titik pisah, tidak ada satu produk bersama yang memiliki nilai yang lebih besar. Tuh. Itu yang dimaksud dengan produk bersama. Sedangkan kalau produk sampingan, produk-produk yang memiliki nilai jual terbatas yang diproduksi bersamaan dengan produk utama. Jadi kalau gini, kalau produk bersama itu bahan bakunya sama dan menghasilkan output dengan harga jual yang relatif sama atau enggak jeglek. Jadi kayak misalkan inputnya sama, nah dari input yang sama itu kemudian bahan bakunya inputnya sama menghasilkan output yang berbeda-beda. Nah, tapi harga jual outputnya itu harganya nggak beda jauh, mirip-mirip. Kalau misalkan hasilnya yang per unitnya 5.000, yang satunya 4.800, kan nggak jomplang-jomplang banget. Itu berarti yang dimaksud dengan produk bersama. Tapi berbeda dengan produk sampingan. Kalau misalkan tadi outputnya bahan bakunya sama, tapi terus menghasilkan dua produk, yang satu harganya 5.000, yang satu harganya 1.000, kan jomplang, beda 4.000. Nah, itu yang 1.000 itu produk sampingan gitu. Jadi kalau yang tadi produk bersama itu harga dari outputnya itu mirip atau hampir sama, sedangkan kalau produk sampingan itu harganya terlalu jomplang gitu. Nah, terus baik produk bersama maupun produk sampingan setelah terpisah pada titik pisah dengan produk lainnya dapat dijual dengan dua cara, yaitu langsung dijual setelah titik pisah dan diproses terlebih dahulu setelah titik pisah dan kemudian dijual. Gampangnya lihat ini deh. Nah, di sini. Di situ ya, dilihat di modul di halaman 8.8. Jadi kan ada bahan baku berupa sapi. Ini anggap di rumah pemotongan hewan ya. Kan ada sapi. Sapi ini kan dibeleh atau disembelih. Nah, di situ kan ada proses pemanufakturan yang disebut sebagai penyembelihan. Nah, dari penyembelihan ini dari penyembelihan ini kan terdapat banyak output yang dihasilkan. Mulai dari hamburger, steak, roast, sama tulang. Semuanya ini kan bisa dijual. Nah, setelah dipotong-potong, setelah disembelih, sapinya dipotong-potong, itu kan masuk ke departemen yang berbeda-beda. Ada departemen yang mengolah untuk menjadi hamburger, ada departemen yang mengolah ke steak, roast, sama tulang. Lah, disitulah yang disebut dengan titik pisah. Jadi setelah dipotong-potong, itu kan
terdapat titik pisah di mana daging itu didistribusikan, ada yang ke bagian yang menjadi hamburger, ada yang menjadi steak, menjadi roast, ada yang menjadi tulang. Disitulah yang disebut dengan titik pisah. Jadi awalnya tadi kan kosnya di situ kan terdapat kos bersama, bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overheadnya kan bersama-sama. Memotongnya itu menggunakan kos yang bersama-sama. Kemudian melencar atau berpisah-pisah ke 4 bagian yang berbeda. Ada yang ke hamburger, steak, roast, dan tulang. Di situ kan di hamburger, steak, roast, dan tulang kan terdapat pemrosesan selanjutnya atau dibutuhkan pemrosesan lebih lanjut. Lah, pemrosesan lebih lanjut ini itulah yang disebut dengan kos tambahan. Jadi setelah tadi kan sebelum titik pisah itu kosnya menggunakan kos bersama. Tapi setelah titik pisah itu kita ngasih kos tambahan di masing-masing departemennya. Mulai dari diberikan pemrosesan tambahan di departemen hamburger, pemrosesan tambahan di departemen steak, dan pemrosesan tambahan di departemen roast. Kemudian jadilah produk jadi hamburger, steak, roast. Sedangkan tulang kan nggak perlu diproses lagi, tulang ya tulang, langsung aja dijual. Jadi di situ tidak terdapat kos pemrosesan tambahan, jadi langsung produk jadi. Jadi di sini bisa dibedakan ya, lebih gampangnya. Ya, daging menjadi bakso, misalkan ada departemen baru. Aduh, saya jadi lapar nih malam-malam. Ya, atau misalkan sosis kayak gitu ya, terserah lah mau menamakan departemennya seperti apa, whatever. Pokoknya ada departemen-departemen lagi yang dibagi gitu. Jadi di sini yang harus diperhatikan bahwa ada kos bersama. Kos bersama itu dinikmati ketika penyembelihan. Penyembelihan itu kos bersama. Tapi setelah disembelih kan menjadi produk yang berbeda-beda. Di situ terdapat titik pisah. Setelah disembelih bareng-bareng, terus misah, mereka berpelancaran ke masing-masing departemen. Ada yang menuju ke hamburger, steak itu kan. Itu misah-misah. Nah, di situ di masing-masing departemen itu harus ditambah dengan kos tambahan. Itulah yang disebut sebagai kos tambahan. Entah itu kos tambahannya bahan baku, tenaga kerja, pokoknya kan ada kos tambahan. Ya udah ditambahin aja. Terus barulah jadi produk jadi. Tapi ada yang memang di situ tidak perlu kos tambahan, kayak tulang ya tulang. Jadi nggak perlu ditambahin kos kan, langsung jadi produk jadi kayak gitu. Disitulah yang harus dipahami. Yang pertama kos bersama, yang kedua kos tambahan. Di situ kan dan ada titik pisah. Jadi kita harus tahu di mana titik pisahnya. Dari titik pisah itulah kita harus menambahkan kos tambahan kayak gitu sehingga menjadi produk jadi. Tara, selesai. Oke. Apa ada yang ditanyakan? Nggak ada kan? Ya Allah, aku capek. Nggak ada yang ditanyakan kan? Sampai sini paham semua? Nanti minum dulu Bu. Iya ya, nanti saya minum. Ya, sampai sini nanti besok kita melanjutkan maksudnya hari Selasa kita lanjutkan yang modul 8 ya. Ini kan brief introduction aja tentang modul 8. Oke. Nggak ada yang ditanyakan kan? Sudah mudah semua kan? Ya sudah. Ini kayaknya sudah malam. Aduh, maaf ya sampai jam segini. Ya sudah. Berarti pertemuannya saya akhiri sampai sini ya. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Kalau ada yang nggak mudah langsung tanyakan ke saya. Oke? Atas perhatiannya dan untuk partisipasinya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada belibet-belibetnya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.